Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Urfah Masrifah dengan NPM 2006194. Baik, di sini saya akan membuat video mata kuliah kecerdasan buatan dengan penjelasan supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement learning. Penjelasan terdapat 4 jenis pembelajaran yang umum digunakan dalam pembelajaran mesin, yaitu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis pembelajaran serta ringkasan tentang publikasi terkait. Yang pertama, supervised learning. Sebagian besar objek machine learning menggunakan algoritma supervised learning. Supervised learning adalah sebuah sistem yang memiliki variabel input yang bisa dikenal dengan variabel X dan variabel output yang bisa dikenal dengan variabel Y. Sistem ini menggunakan fungsi pemetaan untuk memetakan variabel input ke variabel output dengan pemasaran Y sama dengan Fx. Tujuan supervised learning adalah untuk memperkiraan fungsi pemetaan dengan sangat baik, sehingga ketika algoritma ini disebut dengan supervised learning karena proses pembelajaran algoritma dari dataset pelatihan dapat dianggap sebagai guru pembimbing. Dengan proses pembelajaran algoritma dan membuat prediksi secara terus-menerus dan akan dikoreksi oleh guru pembimbing oleh pembelajaran, dan pembelajaran akan berhenti saat algoritma mencapai akurasi yang diinginkan. Beberapa contoh algoritma supervised learning yang terpopuler adalah regresi learning, random forest, dan super vector machine. Yang kedua, unsupervised learning. Pada unsupervised learning, sistem hanya dapat memiliki variabel input dan tidak memiliki variabel output. Yang sesuai tujuan algoritma unsupervised learning adalah untuk memodalkan struktur atau distribusi yang dapat mempelajari data lebih lanjut. Algoritma ini disebut unsupervised learning karena tidak ada guru pembimbing, sehingga tidak ada jawaban yang benar dan salah. Algoritma akan diberikan bekerja sendiri untuk menemukan dan penyajian struktur data yang menarik. Algoritma ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu clustering dan asosiasi. Beberapa metode yang populer adalah K-means clustering dan algoritma a priori. Yang ketiga ada semi-supervised learning. Semi-supervised learning adalah kombinasi antara supervised learning dan unsupervised learning, di mana model menggunakan data yang diberi label sebagian dan data yang tidak diberi label sebagian untuk melakukan prediksi. Tujuan dari semi-unsupervised learning adalah meningkatkan kinerja model dengan memanfaatkan informasi tambahan dari data yang tidak diberikan label. Dalam prakteknya, tidak semua data memiliki data input dan output yang jumlahnya sama. Terkadang ada kumpulan data yang memiliki variabel input, namun variabel outputnya hanya ada sebagian. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, tidak bisa menggunakan algoritma semi-supervised learning. Algoritma ini beberapa di tengah-tengah antara algoritma supervised learning dan unsupervised learning. Cara kerja algoritma ini adalah dengan menggunakan teknik unsupervised learning untuk menemukan dan mempelajari struktur dan dalam variabel input. Setelah itu, sistem akan menggunakan algoritma supervised learning untuk membuat prediksi terbaik dari data tak terlabel dan memasukkan kembali data tersebut ke algoritma supervised learning. Sebagian data letih lalu menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi baru dari data input baru. Yang keempat, reinforcement learning. Reinforcement learning adalah jenis pembelajaran ini di mana model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dengan mencoba memaksimalkan hadiah atau penghargaan yang diberikan
Dalam situasi tertentu, model ini belajar melalui percobaan untuk kesalahan dan mengembangkan keahlian dan strategi yang optimal dalam menghadapi tugas atau masalah yang diberikan. Sekian pemaparan dari penjelasan supervised learning dan sebagainya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.